Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali untuk mempelajari ilmu fikih yang insya Allah kita akan membahas mengenai toharoh. Oke. Apa pengertian toharoh? Jadi, toharoh adalah bersih atau bersuci. Dalam istilah fikih artinya menyucikan badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis agar sah dalam menjalankan ibadah. Itu pengertian toharoh. Kemudian, apa saja macam-macam dari toharoh? Pertama, yaitu bersuci dari hadas. Apa itu hadas? Jadi hadas adalah kondisi tidak bersuci yang mengenai pribadi seseorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu melakukan sholat atau tawaf. Dan macam-macam hadas. Yang pertama, hadas kecil. Apa penyebabnya? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul. Pasti kalian sudah paham apa itu dubur dan kubul. Jadi keluar dari lubang dubur ataupun kubul, itu menyebabkan kita mempunyai hadas kecil. Kemudian menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Jadi ketika kita punya wudu, itu kita tidak boleh menyentuh bagian dubur ataupun kubul. Kemudian yang C, hilang akal karena tidur, epilepsi, gila, atau mabuk. Yang D, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Oke, bagaimana cara membersihkan atau mensucikan dari hadas kecil? Hadas kecil itu dibersihkan dengan cara berwudu. Ya. Bagaimana kalau tidak ada air? Kalau tidak ada air, dengan cara tayamum. Nah, nanti kita akan belajar mengenai wudu dan tayamum di materi berikutnya, insya Allah. Oke, kemudian hadas yang sekarang yang kedua, yaitu hadas besar. Apa penyebabnya? Yaitu berhubungan, yang A, berhubungan suami istri. Yang B, datang bulan atau menstruasi. Ini dialami oleh seorang perempuan ya. Jadi laki-laki kalau ada yang bilang datang bulan, itu tidak mungkin, karena yang datang bulan itu hanya perempuan. Oke, yang C, keluar darah nifas. Apa itu darah nifas? Jadi darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas keluar selama 40 hari, maksimal 60 hari. Nah, selama nifas ini, seorang perempuan dilarang sholat ataupun puasa. Ya. Kemudian keluar mani. Ini biasanya laki-laki yang habis malamnya tidur kemudian mimpi ya. Kalau mimpi itu keluar mani, itu harus mandi ya. Itu berarti dia tandanya mempunyai hadas besar. Yang E, meninggal dunia. Oke, kemudian cara membersihkan atau mensucikan dari hadas besar, yaitu dengan cara mandi wajib. Kalau tidak ada air bagaimana? Kalau tidak ada air, caranya dengan tayamum. Jadi beda hadas besar dengan hadas kecil. Cara mensucikannya beda. Kalau hadas kecil yang tadi sudah disampaikan, yaitu dengan cara berwudu atau tayamum.
Nah, kalau hadas besar caranya itu mandi wajib ya. Oke, kemudian masih macam-macam toharo. Yang pertama tadi bersuci dari hadas. Yang kedua ini bersuci dari najis. Nah, apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci. Bahasa simpelnya, najis itu sesuatu yang tidak boleh ditelan ataupun diminum. Apabila nempel di baju, badan, sholatnya tidak sah ya. Jadi jangan menyepelekan najis, karena ketika kita menyepelekan najis, maka resikonya sholat kita tidak sah. Oke, kemudian apa saja macam-macam dari najis? Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Pengertiannya, najis mukhafafah artinya najis ringan. Contohnya, kencingnya bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan belum makan selain ASI. Itu contoh dari najis mukhafafah. Kemudian cara mensucikannya, dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Contohnya begini, ketika misalkan kita menggendong seorang bayi yang usianya kurang dari 2 tahun, kemudian dia kencing, itu cara membersihkannya tinggal dipercikan saja di tempat yang terkena najis gitu. Jadi sangat simpel ya. Yang kedua yaitu najis mutawasito. Pengertiannya najis sedang. Kalau najis mukhafafah itu najis ringan, kalau najis mutawasito itu najis sedang. Contohnya apa? Contohnya darah, nanah, kotoran manusia atau kotoran binatang, muntahan, khamar, dan bangkai. Itu termasuk ke najis sedang. Nah, Umi akan menjelaskan di sini mengenai bangkai. Jadi semua yang dikatakan bangkai itu najis. Hanya ada 3 bangkai yang tidak termasuk najis atau tidak dikatakan najis, yaitu apa saja? Yang pertama, bangkai ikan. Yang kedua, bangkai belalang. Yang ketiga, mayit. Jadi 3 itu tidak dikatakan najis, selebihnya najis. Oke. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya cukup sekali dengan air sehingga hilang sifatnya. Hilang sifatnya itu maksudnya bau, rasa, dan rupanya ya. Tapi apabila tidak mungkin hilang semua sifatnya, jika memang kita sudah berusaha untuk membersihkannya tapi susah salah satunya untuk dihilangkan, contohnya misalkan rupanya itu kadang susah untuk dihilangkan, itu maka dimaafkan ya. Jadi syaratnya itu harus hilang bau, rasa, dan rupanya. Tapi jika ketika kita sudah berusaha untuk menghilangkannya tapi masih ada bekasnya, itu susah dihilangkan, itu bisa dimaafkan. Oke, yang ketiga yaitu najis mughallazo. Pengertiannya apa? Pengertiannya, contohnya, kemudian cara mensucikannya. Pengertiannya, najis mughallazo adalah najis berat. Oke, contohnya yaitu najis mughallazo, contohnya anjing ataupun babi. Kemudian cara mensucikannya, dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan dari salah satu basuhan dicampur dengan debu yang suci. Jadi cara mensucikan najis mughallazo itu 7 kali ya. Nah, dari 7 kali ini salah satunya dengan
ditambahkan dengan tanah yang suci. Nah, sunnahnya itu yang ditambahkan tanah itu di basuhan pertama atau kedua atau ketiga atau keempat lah. Yang penting jangan di basuhan terakhir. Kenapa? Karena kalau di basuhan terakhir, yaitu basuhan ketujuh, yang ditambah tanah itu di basuhan terakhir, otomatis akan kotor. Jadi misalkan contohnya ketika kita misalkan terkena jilatan anjing, itu kita mencampurkan dahulu air dengan tanah yang suci, kemudian dibasuhkan di tempat yang terkena jilatan tersebut. Nah, setelah itu kemudian dengan air sampai 6 kali, jadi totalnya 7 kali. Itu cara membersihkan najis mughallazo. Nah, bagaimana Umi ketika membersihkan najis mughallazo itu dengan sabun? Ya, tetap tidak sah karena ini sudah syariat, ya, sudah syariatnya ketika terkena najis mughallazo itu dengan cara dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Oke anak-anak, mungkin ini materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di materi berikutnya, masih membahas tentang toharoh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.